Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Redakana dengan NIM 06141282025035. Di sini saya akan membahas tentang materi komponen pembelajaran pendidikan anak usia dini. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lainnya dan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran PAUD yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari pembelajaran adalah membantu untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh peserta didik agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap yang berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, standar kompetensi. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 6 standar kompetensi yang harus dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Keenam aspek ini harus berkembang secara optimal agar anak bisa melangkah ke perkembangan selanjutnya tanpa kekurangan satu apapun. Yang ketiga yaitu materi pelajaran. Materi adalah isi atau bahan yang akan dipelajari oleh peserta didik dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, materi matematika digunakan untuk melatih kognitif anak, materi pengenalan suara dan huruf untuk melatih perkembangan bahasanya, dan sebagainya. Jadi, guru bertugas untuk mengembangkan bahan materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga dapat diambil dari berbagai sumber. Komponen pembelajaran PAUD yang selanjutnya yaitu strategi atau metode. Nah, strategi atau metode adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam pendidikan anak usia dini, metode pembelajarannya dapat berupa seperti metode bercerita, yakni dengan cara menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang suatu cerita kepada anak secara lisan. Kemudian ada metode tanya-jawab, yakni metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung dua arah antara guru dan anak. Guru bertanya, anak menjawab, ataupun sebaliknya. Lalu ada metode karawisata, yaitu berarti membawa anak ke tempat atau objek tertentu untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh di dalam kelas. Lalu juga ada metode eksperimen, yaitu cara memberikan pengalaman kepada anak, di mana anak memberikan perlakuan terhadap sesuatu dan mengamati akibatnya. Komponen pembelajaran PAUD yang kelima yaitu alat dan sumber. Alat dan sumber berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah sebuah hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya seperti alat permainan, buku, ataupun lingkungan belajar anak. Seperti lingkungan yang telah disusun guru, yaitu kelas yang nyaman, bersih, bebas dari polusi, dapat menarik anak, dan sebagainya. Nah, hal ini tentu akan menunjang proses belajar pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Melalui evaluasi dapat dilihat kekurangan dalam pembelajaran. Saat hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, maka bisa segera untuk melakukan tindak lanjut atas pembelajaran tersebut. Tujuan dari evaluasi atau penilaian pada pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, memberikan informasi pada pendidik atau orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan anak usia dini. Lalu, menggunakan informasi yang didapat sebagai bahan umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak usia dini. Yang ketiga yaitu memberikan masukan pada orang tua untuk dapat melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dengan proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Kemudian, untuk memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak
yang relevan sehingga dapat ikut membantu dalam pencapaian perkembangan anak secara optimal. Menurut pendapat yang lain, komponen pembelajaran anak usia dini ada 3, yaitu yang pertama peserta didik, di mana dalam pendidikan anak usia dini, mengelompokkan peserta didik dimulai dari usia yaitu 0 hingga 1 tahun, 1 hingga 2 tahun, 2 hingga 3 tahun, 3 hingga 4 tahun, 4 hingga 5 tahun, dan 5 hingga 6 tahun. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik untuk anak usia dini setidaknya harus berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 di bidang pendidikan anak usia dini atau kependidikan lain yang sama atau selinier, dan memiliki sertifikasi guru pendidikan anak usia dini atau sekurang-kurangnya sudah mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini. Seorang pendidik anak usia dini harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, pendidik juga harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua di sekolah agar anak merasa senang dan tenang. Seorang guru anak usia dini sebagai sosok yang memiliki karisma, kemampuan merancang program pembelajaran, mampu menata serta mengelola kelas dengan efektif dan efisien. Guru pendidikan anak usia dini harus sadar bahwa dirinya adalah stimulator untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Sebab masa anak usia dini inilah yang sangat penting karena menentukan perkembangan dan pertumbuhan anak ke depannya. Yang ketiga, pembelajaran. Prinsip pembelajaran di PAUD sendiri yaitu bermain sambil belajar, karena dunia anak itu bermain. Dan dengan bermain juga, anak bisa mengembangkan kemampuannya. Kemudian, pembelajaran di PAUD juga harus berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak, sehingga guru perlu mengetahui karakteristik dan tahap perkembangan dari peserta didiknya. Lalu, prinsip selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif dan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Prinsip-prinsip tersebut perlu dilakukan oleh pendidik untuk menyiapkan pembelajaran bagi anak, karena jika pembelajaran akan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran anak akan lebih bermakna. Itu dia komponen-komponen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Terima kasih, semoga bermanfaat.